Selamat datang di cerita After Improperly Licking a Dog, I Became a Billionaire Side Story bagian 1, di mana di dunia pedang dan sihir. Saat ini di sebuah istana, para pelayan pria pun memberitahu para wanita bahwa sekarang waktunya makan, air hangat untuk di kaki juga sudah disiapkan. Para wanita pun bertanya, mengapa mereka lama sekali? Mereka hampir mati kelaparan. Mereka pun meminta para pria untuk membawanya ke sini. Para wanita pun seketika mulai makan dengan lahap, hingga seorang pria memberikan wadah berisikan air untuk mencucikan kaki si wanita. Si pria pun bertanya, apakah suhu airnya sudah nyaman? Namun seketika si wanita marah dan menyebut si pria berani menggunakan air dingin untuk mencuci kakinya. Dan seketika memukul si pria dengan gegendir. Wanita lain pun juga mengikuti rekannya dan memukul pria yang satunya lagi. Karena sekarang makannya sudah selesai, mereka para pria tidak berguna lagi. Dan ternyata sekelompok wanita ini adalah para goblin dan werewolf yang menyamar. Si goblin pun tertawa puas dengan hal ini dan bertanya, apakah ini pahlawan terkuat? Werewolf pun mengatakan bahwa manusia dipermainkan seperti anjing oleh mereka. Goblin pun membenarkan hal ini. Semua ini berkat wakil Jenderal Lauyasi, hingga mereka dapat merebut istana ini dengan sangat mudah. Werewolf pun setuju dengan hal ini. Jenderal Lauyasi sangat hebat, menyamar sebagai seorang Fris dan menipu para pahlawan. Lalu Lauyasi menggunakan teknik pesona untuk memanipulasi mereka. Itu benar-benar sempurna. Siapa yang tahu para pahlawan itu bodoh mempercayai seorang Fris yang ternyata seorang sucubus? Seorang goblin pun mendekat dan menyebut Laoyasi sangat hebat menangani semuanya sendiri. Ketika kembali, Demon King pasti akan memberikan hadiah yang luar biasa. Werewolf mendengar kalau menangkap satu pahlawan akan menghasilkan 100 koin demon. Goblin pun menyebut bahwa dirinya hanya bisa mendapat 100 koin demon ketika kerja selama setahun. Lalu Laoyasi sendiri mulai membayangkan setelah dirinya mendapatkan 200 koin diamond, dirinya akan mendapat total 1000 koin diamond. Dan dengan tambahan 50 koin diamond yang dipinjamkan, akhirnya dirinya dapat membeli dompet kulit buaya neraka yang sudah dirinya impikan selama bertahun-tahun. Lalu di saat itu, tiba-tiba seseorang datang dan membunuh salah satu goblin. Dan ini mengagetkan mereka. Dan ternyata dia adalah sang jagoan neon Lin Sin. Dan Lin Sin di sini untuk menangkap mereka semua. Melihat hal ini, para goblin dan werewolf pun maju menyerang Lin Sin dengan niat membunuh. Dengan cepat Lin Sin mengalahkan mereka, satu persatu dengan ayunan pedangnya Alucardnya, hingga semua monster berhasil dikalahkan. Namun di saat itu Laoyasi seketika maju dan menyelinap di belakang Lin Sin dan seketika menggunakan skill genjutsunya. Hingga Lin Sin mengalami halusinasi di mana saat ini Laoyasi tengah berendam di sebuah kolam. Laoyasi pun seketika menggoda Lin Sin dan mengatakan bahwa Lin Sin mengalami hari yang sulit. Laoyasi pun meminta Lin Sin melepas pedangnya dan mandi bersamanya. Lin Sin pun seketika melepas pedangnya dan berjalan perlahan ke arah Laoyasi. Laoyasi pun menyebut kerja Lin Sin sangat bagus. Ini adalah hadiah besarnya. Namun nyatanya Lin Sin sama sekali tidak terpengaruh dengan skill genjutsu milik Laoyasi dan seketika menjatuhkan Laoyasi ke bawah. Lin Sin pun menyebut dengan hadiah yang sangat besar, seseorang tak pernah bisa cukup. Laoyasi pun bertanya, Lin Sin hanya seorang manusia. Bagaimana kekuatan mental Lin Sin bisa cukup kuat untuk menolak sihir genjutsunya? Lin Sin pun bertanya, apa itu sihir genjutsu? Atau trik ilusi melawan teknik pengendalian pikiran terhebat punya dirinya? Itu hanya permainan anak-anak. Lin Sin pun bertanya, apakah Laoyasi mau mencobanya? Jika Laoyasi bisa menolak, dirinya akan membiarkan Laoyasi pergi. Laoyasi pun mengatakan, meskipun dirinya tidak mengetahui teknik pengendalian yang mungkin Lin Sin miliki, ras sucubus secara umum kebal terhadap semua sihir pengendalian mental. Bahkan berpikir Lin Sin bisa mengendalikan dirinya adalah hal yang mengejutkan. Laoyasi pun menantang Lin Sin untuk melakukannya. Namun Lin Sin kembali mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dirinya tidak perlu sihir. Itu satu-satunya sarana pengendalian yang benar-benar efektif adalah uang. Selama seseorang memiliki kekayaan yang cukup, siapapun pada akhirnya akan tunduk. Lin Sin pun bertanya,
Apakah Lau Yasi melihat pedangnya? Lau Yasi pun bertanya, apakah hanya itu? Mata uang emas yang beredar di antara manusia itu tidak ada harganya. Itu hanya seperti kotoran di mata ras demon. Mata uang diamond mereka adalah koin demon. Satu koin nilainya setara dengan 10.000 keping emas manusia. Lalu Lin Xin pun bertanya, apakah koin demon yang Lau Yasi maksud adalah ini? Lau Yasi pun seketika kaget dengan hal ini dan seketika melakukan teknik penilaian. Dan setelah dinilai, Lau Yasi menyebut bahwa ini benar-benar koin demon asli. Kembali Lin Xin bertanya, bagaimana dengan berlian demon ini? Dirinya punya banyak. Lau Yasi pun kaget dengan berlian demon ini, itu setara dengan 10.000 koin demon untuk ditukarkan dengan satu berlian demon. Lin Xin pun sekarang bertanya, apakah Lau Yasi mengaku kalah? Lin Xin pun meminta Lau Yasi berlutut dan akui kekalahannya. Dirinya akan memberi Lau Yasi 500 koin demon. Lau Yasi pun awalnya menunjukkan muka kesalnya. Namun setelah mendengar akan diberi 500 koin demon, Lau Yasi seketika melemah dan menyebut penilaian Lin Xin hebat. Dirinya mengaku kalah. Lau Yasi pun memanggil Lin Xin dengan sebutan pahlawan yang terhormat. Lau Yasi mengatakan bahwa sejujurnya dirinya bekerja selama bertahun-tahun hanya untuk mengumpulkan 1.500 koin diamond. Itu sangat menyulitkan. Jika Lin Xin memberinya 2.000 koin demon, dirinya akan melayani Lin Xin dengan pengabdian yang penuh seperti sapi atau anjing. Namun Lin Xin malah memandang Lau Yasi dengan tatapan yang merendahkan. Lin Xin pun menyebut hanya dengan 50 koin dirinya bisa mempekerjakan tim pembersih rumah tangga profesional untuk melayaninya selama sebulan penuh. Dengan ini, untuk apa dirinya membutuhkan Lau Yasi? Kembali Lau Yasi memperkenalkan namanya kepada Lin Xin. Di Akademi Sucubus di Alam Demon, dirinya mendapatkan peringkat atas di antara siswa terbaik. Setiap mata pelajaran yang dirinya ambil mendapat nilai terbaik. Lin Xin pun bertanya soal Akademi Sucubus ini. Lau Yasi pun menyebut bahwa setiap sucubus yang Lin Xin lihat di lingkungan manusia harus melakukan studi yang sangat banyak dan disiplin di Akademi Sucubus, dan seni pesona adalah kursus wajib mereka, termasuk beberapa kursus kecerdasan emosional, pengelolaan nilai emosional, pembersihan telinga, mandi kaki, pijat dengan minyak esensial, lomba makan kerupuk, dan banyak lagi. Mendengar hal ini, Lin Xin menyebut bahwa ini membuat dirinya mau mencobanya. Lau Yasi pun mengatakan bahwa dirinya akan memastikan Lin Xin puas sekali. Dalam pikiran Lau Yasi, selama dirinya tetap dekat dengan Lin Xin, dirinya pasti akan menemukan waktu yang tepat untuk melakukan gerakan. Dirinya akan menerapkan sihir persona untuk mengendalikan Lin Xin ketika kekuatan mental Lin Xin sedang lemah. Setelah dirinya ambil semua koin deman dan berlian Lin Xin, dirinya akan menghabisi Lin Xin. Lalu di saat itu tiba-tiba serangan datang hingga menghancurkan dinding istana. Dan monster ini adalah General Brutality. General Brutality pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama mencari Lin Xin sang pahlawan terakhir. Dirinya tidak menyangka Lin Xin akan datang langsung kepada dirinya. Dan seketika General Brutality menyerang Lin Xin, hingga aksi balas serangan pun diperlihatkan oleh keduanya. Hingga pada akhirnya, Lin Xin berhasil melukai General Brutality. General Brutality memanggil Lau Yasi dan bertanya, apa yang Lau Yasi tunggu? General Brutality segera meminta Lau Yasi untuk menolongnya. Tangkap dia dan dirinya akan berbicara tinggi tentang Lau Yasi pada Demon King dan memberikan Lau Yasi penghargaan besar. Lau Yasi akan mendapatkan 1.000 koin demon sebagai hadiah. Mendengar hal ini, Lau Yasi seketika mengaktifkan sebuah skill. Dan itu ternyata skill penyembuhan yang diarahkan ke Lin Xin hingga luka-luka Lin Xin sembuh, serta membuat Lin Xin menjadi lebih kuat. General Brutality pun bertanya apa yang Lau Yasi lakukan dengan memberinya sihir penyembuh. Lau Yasi pun mengatakan, karena Lin Xin menawarkan cukup banyak padanya, dan seketika Lin Xin pun memberikan serangan kepada General Brutality, hingga serangan ini memberikan luka fatal kepadanya. Lau Yasi yang melihat Lin Xin menilai bahkan tanpa bantuan dirinya, Lin Xin cukup kuat untuk membunuh Jenderal Brutality yang menempati peringkat kelima di antara 4 jenderal hebat. Lau Yasi pun seketika bertanya-tanya seberapa hebatkah Lin Xin sebenarnya. Namun di saat itu Lin Xin pun merasakan sesuatu yang tidak enak di tubuhnya.
Melihat hal ini, Laoyasi pun seketika bertanya apa yang terjadi. Lin Xin pun dengan malu mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kenapa. Tapi si Otong tiba-tiba sangat bersemangat. Laoyasi pun menyadari bahwa itu pasti karena garis keturunan sucubus miliknya. Dirinya tidak pernah membayangkan kalau menggunakan sihir penyembuh pada manusia akan menyebabkan efek sampingan tak disengaja. Laoyasi pun benar-benar minta maaf soal ini. Lin Xin pun mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Mungkin efeknya akan segera hilang. Namun Laoyasi bertanya, bukankah hal ini membuat Lin Xin merasa tidak nyaman? Laoyasi pun seketika memberitahu Lin Xin bahwa kamar tidurnya tepat di sebelah. Dirinya bisa menggunakan teknik yang dirinya pelajari di Akademi Sucubus untuk menghilangkan itu untuk Lin Xin. Laoyasi pun bertanya apakah Lin Xin ingin mencobanya. Tanpa babi bu bebo, Lin Xin pun segera mengangkut Laoyasi dan membawanya lari menuju kamar dan ingin segera melakukannya. Lalu kini saat di tempat tidur, Laoyasi pun mencoba memberikan treatment kepada Lin Xin. Laoyasi menyebut bahwa memijat dengan minyak esensial dapat menenangkan tubuh dan pikiran, meningkatkan sirkulasi darah pada kulit dan membuat wajah Lin Xin terlihat lebih cerah. Dengan merangsang titik akupuntur, dengan cara memijat minyak esensial menembus kulit, membantu membuka sumbat jaringan limatik, menghasilkan toksin yang terakumulasi dan memberikan banyak manfaat. Laoyasi pun seketika bertanya, bagaimana menurut Lin Xin? Lin Xin pun merasa bahwa ini tidak buruk, rasanya sangat enak. Dalam pikiran Laoyasi, pada saat yang sama itu membuat pertahanan fisik dan mental Lin Xin melemah. Dirinya tidak akan meremehkan Lin Xin setelah melihat seberapa kuat Lin Xin. Sihir penyembuh sebelumnya dirinya hanya mengarangnya. Yang sebenarnya dirinya memberi Lin Xin sebuah euforia shock spill untuk membuat Lin Xin bersemangat. Pahlawan sampah yang menyedihkan ini sepenuhnya di bawah kendalinya tanpa Lin Xin sadari. Kemudian setelah pijatan, Laoyasi menyebut bahwa sekarang waktunya untuk menghapus sihirnya. Dan Laoyasi pun mulai memberikan pijatannya kepada si Otong milik Lin Xin. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya sangat siap. Hingga Laoyasi mengasah pedang emas kecil ini dengan cepat, Laoyasi menilai bahwa Lin Xin di bawah kendalinya sepenuhnya. Lin Xin akan jatuh ke dalam mode sage dalam 1 detik. Lalu di saat itu Lin Xin pun bertanya, apa dirinya hanya mencari kenikmatan sementara atau dirinya mencari sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna jika ditakdirkan buat berakhir. Jadi apa pikiran, usaha, dan upaya mereka saat ini pada akhirnya tidak berarti. Laoyasi yang memperhatikan Lin Xin menilai bahwa mengendalikan Lin Xin dalam kondisi ini sangat mudah. Lalu Lin Xin pun mengatakan bahwa uang tak berguna ketika dirinya mati. Laoyasi bisa memilikinya. Semuanya ada di brankas dengan kata sandi 5, 9, 1, 4, 6, 7. Laoyasi pun menyebut Lin Xin sebagai anak yang baik. Sekarang Lin Xin bisa mati. Namun pada kenyataannya Laoyasilah yang pingsan dan sedang bermimpi. Lin Xin pun seketika memukul-mukul Laoyasi agar Laoyasi bangun. Saat tersadar, Laoyasi pun bertanya apa yang baru saja terjadi. Lin Xin pun menyebut bahwa Laoyasi baru saja bicara tentang membantu dirinya melepaskan sihirnya. Tapi saat Laoyasi duduk, seluruh tubuh Laoyasi jadi kaku. Dan Laoyasi pingsan. Dirinya harus menampar Laoyasi buat membangunkan Laoyasi. Lin Xin pun bertanya, apakah Laoyasi baik-baik saja? Dalam pikiran Laoyasi pun bertanya-tanya apakah dirinya langsung kalah. Namun Laoyasi mencoba untuk tenang, dirinya belum kalah. Dirinya masih punya banyak teknik yang belum digunakan. Lagi pula dirinya murid terbaik selama di Akademi Sucubus. Dirinya akan membalikan keadaan dan menghabisi Lin Xin. Lalu Laoyasi pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Lin Xin sekuat ini, tapi bisakah Lin Xin lebih lembut kepada dirinya? Lin Xin pun seketika tersipu malu dan menyebut Laoyasi benar-benar tahu cara menyanjung seseorang. Seperti yang diharapkan dari murid terbaik di Akademi Sucubus. Laoyasi pun mengatakan bahwa mereka punya banyak waktu. Laoyasi pun bertanya, Lin Xin pasti tak mau ini berakhir dengan cepat. Lin Xin pun tidak menyangka Laoyasi tahu posisi ini juga. Lin Xin tidak menyangka Laoyasi cukup hebat dalam hal itu. Hingga pedang emas Lin Xin pun mulai menunjukkan pergerakannya, dan ini membuat tubuh Laoyasi bergetar hingga tak bisa bergerak. Lin Xin pun seketika bertanya lagi,
Mengapa Laoyasi tidak bergerak? Jangan bilang Laoyasi pingsan lagi. Namun melihat Laoyasi baik-baik saja, Lin Sim pun menyebut bahwa dirinya akan melakukannya dengan cepat. Hal ini mengagetkan Laoyasi. Anjir ngewew bray. Dalam pikiran Laoyasi, dirinya tidak bisa menahan diri lagi. Waktunya buat mengeluarkan semua teknik yang dirinya pelajari. Dan seketika Laoyasi memicu sebuah tampilan proyeksi. Laoyasi pun mengajak Lin Xin untuk menikmatinya dengan sepenuh hati. Dan seketika Laoyasi memberikan semua sihirnya kepada Lin Xin dari pelemahan fisik, peningkatan semangat, peningkatan kontol, dan lain-lain. Hingga pedang emas Lin Xin kembali bersemangat. Laoyasi pun menyebut bahwa dirinya sudah siap. Lin Xin pun mengatakan, meskipun dirinya tidak tahu sihir apa yang Laoyasi ucapkan dalam bahasa demon, tapi itu berhasil dengan baik. Dirinya sangat bersemangat. Dirinya semakin menyukai Laoyasi sekarang, hingga permainan pedang pun kembali dimulai. Dalam pikiran Laoyasi, teknik sucubus nomor 8 membentuk ulang. Dengan ini dirinya harus menahannya. Dirinya tidak bisa kalah berkali-kali. Jadi kali ini Lin Xin harus kalah. Lalu saat terus ngentu, mereka pun kini sampai di gerbang surga. Dan seketika mereka memasukinya, anjing ngapain di sana bre? Lalu berpindah ke tempat dengan bongkahan es. Laoyasi pun merasa bahwa dirinya tidak bisa menahannya lagi. Lalu Laoyasi juga tidak pernah mengira dirinya akan punya ekspresi seperti itu. Dan tusukan pedang pun kini semakin kuat dan cepat. Dan lagi-lagi mereka berpindah tempat. Laoyasi pun bertanya-tanya di mana sekarang. Saat memperhatikan keadaan sekitar, Laoyasi sadar bahwa ini adalah istana Demon King dengan jutaan tentara demon juga. Laoyasi pun tidak pernah menyangka bahwa Lin Xin punya teknik seperti ini. Dan Laoyasi pun kini tidak bisa menahannya lagi. Hingga tusukan pedang Lin Xin semakin membuatnya mendesah sangat keras. Hingga mengeluarkan air mata. Laoyasi menilai bahwa dirinya sudah menggunakan setiap teknik yang dirinya punya. Laoyasi pun bertanya-tanya mengapa dirinya bisa kalah lagi. Hingga akhir pertarungan ini menumpahkan ribuan koin demon di mana-mana. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja menjatuhkan koin demon ini. Selain itu, dirinya juga merasa bersemangat. Setelah sihir itu dihapus, Lin Xin pun menyebut Laoyasi sangat luar biasa. Mulai sekarang, Lin Xin mengajak Laoyasi untuk ikut dengan dirinya. Dirinya janji Laoyasi tidak akan pernah kehabisan koin demon. Namun di saat itu Laoyasi merasakan sesuatu yang lain. Dan Lin Xin yang memperhatikan ini pun kaget dan bertanya-tanya, apakah itu? Laoyasi menyebut ini adalah segel sihir sucubus. Ini hanya muncul ketika seseorang menyerahkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya kepada orang lain. Itu berarti dirinya tidak akan pernah meninggalkan Lin Xin. Dan sejak saat itu sang pahlawan Lin Xin yang kaya dan Versubus Laoyasi menjelajahi dunia fantasi sihir ini dan terus menulis kisah petualangan epik bersama. Dan cerita side story pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dah capek.